Mahal beli Smart TV. Pakai ini aja deh. TV jadul yang masih tipe tabung pun bisa jadi Smart TV loh. Halo guys, kembali Obat Gaptek diundang buat jadi reviewers tamu di channel Gadget Gaul. Dan kali ini saya bakal ngebahas bukan smartphone, tapi sebuah TV box dari Kata yang bisa kamu dapetin di toko-toko online kayak Lazada, Tokopedia, atau Bukalapak seharga 700.000 pas. Tapi ada juga yang sepaket sama gamepadnya, bisa kamu dapatkan seharga 950 ribuan. Saya punya yang sepaket sama gamepadnya, dan di dalam dus kita dapat unitnya, Kata Box. Lalu buku panduan penggunaan berbahasa Inggris, remote-nya yang menggunakan baterai kayak gini nih, CR2032, power adaptor, cap kaki 3 atau tipe G, jadi harus pakai plug converter lagi ya, biar kakinya 2 aja. Oke, itu aja yang kita dapat kalau beli paket yang nggak pakai gamepad. Dan ini gamepadnya, coba kita buka yuk. Oh, ternyata kabel HDMI-nya di sini ya. Jadi mungkin yang paketan minus gamepad nggak dikasih kabel HDMI lagi kayaknya. Atau bisa juga beli kabel RCA yang 3 warna itu, merah, kuning, sama putih. Kemudian, nah ini gamepadnya. Keren juga ya. Cukup berbobot dan pakai Bluetooth, jadi nggak pakai kabel. Dan terakhir ada kabel buat ngecharge gamepadnya. Overall build quality-nya terlihat dan terasa well made semua ya, terasa solid, baik Kata box-nya, gamepadnya, sampai remote-nya. Dijamin nggak bakal malu-maluin pas disimpan di sebelah TV di ruang keluarga. Oke, ini dia semua yang ada di paket penjualan Kata box plus gamepad. Jadi buat apaan sih TV box kayak Kata box ini sebenarnya? Well, intinya, Kata box ini adalah sebuah device berbasis Android KitKat dengan spesifikasi prosesor 1,5 GHz quad-core dari ARM Logic, GPU Mali 450, RAM 1 GB, dan internal storage 8 GB. Tapi minus, layar. Nggak ada layarnya, karena layarnya minjem dari TV kita. Dan TV kita nggak touchscreen ya. Slot kartu SIM juga minus, jadi hanya bisa WiFi, dan nggak ada juga Bluetooth. Jadi plus Kata box ini kurang lebih layar TV kita akan disulap jadi sebuah perangkat Android. Jadi jelas dong fungsi-fungsinya ya. Kayak HP Android aja, bisa nonton YouTube, browsing, sosmed, main game, office, setel video, musik, bahkan screencasting dari HP Android kamu ke Kata box ini. Dan semuanya terpampang di layar lebar. Udah terinstall juga beberapa channel TV dan video on demand berbayar maupun gratis, yang sayangnya karena belum resmi tersedia di Indonesia, jadi mayoritas harus melalui akses VPN. Tapi dengan beberapa keterbatasan, karena nggak ada touchscreen dan sensor-sensor kayak accelerometer atau gyroscope, bahkan minus Bluetooth tadi. Ada 3 alat sih yang bisa menggantikan fungsi touchscreen. Pertama digantikan sama remote. Dan upaya ini tampaknya hasilnya jauh dari memadai. Kalau modalnya hanya remote aja sih, fungsi Kata box ini kurang greget kalau kata saya. Nggak nyaman browsing, sosmed, main game, pokoknya yang harus ngetik-ngetik itu ribet lah jadinya. Yang kedua, pakai gamepad. Mendingan jadinya kalau pakai ini. Karena minimal kita jadi punya pengganti mouse di joystick kanan yang dengan bebas menggerakkan kursor. Game-game yang support kontrol gamepad juga bisa dimainkan di sini. Nah, yang asik kontrolnya ini nih. Kalau kamu punya keyboard sama mouse Bluetooth buat komputer, bisa tuh dipinjam dulu buat disandingkan sama gamepad Bluetooth biar lebih mantap ngetik dokumen, browsing, twitteran, facebookan, atau apapun lah. Berasa jadi kayak komputer dengan spek handphone, tapi OS-nya Android. Kata juga sebenarnya nyediain keyboard khusus, walau nggak tahu belinya di mana ya. Tapi keyboard Bluetooth yang biasa dijual di toko-toko komputer juga ternyata bisa kok. Asal ada asalnya, punya dongle Bluetooth-nya yang kayak gini nih. Ntar dicolokin ke slot USB Kata box-nya. Jadi kalau keyboard Bluetooth yang nggak ada dongle-nya kayak yang beginian, nggak bisa men. Karena kayaknya ya itu tadi, di dalam Kata box ini nggak ada Bluetooth bawaan dari sononya. Jadi beberapa catatan sebelum membeli Kata box atau TV box lainnya ini. Yang pertama jelas harus punya internet broadband di rumahnya. Kalau pakai wifi tethering dari HP bisa sih, tapi bakal kurang bebas aktivitasnya karena dibatasi kuota. Yang kedua, resolusi layar Kata box ini defaultnya Full HD. Jadi rasionya TV widescreen ya, 16:9. Saya belum coba pakai TV model lama yang belum widescreen, tapi ada kemungkinan gambarnya bakal kepotong kali ya.
Fungsi-fungsinya sebenarnya cukup banyak, seperti yang sudah saya paparkan di awal. Tapi pada akhirnya, yang paling sering saya pakai adalah buat nonton YouTube. Lalu kedua, browsing. Di layar segede ini ternyata nikmat ya. Beneran, cobain deh. Sama screencasting, lihat-lihat hasil jepretan kamera HP yang langsung dioper ke layar lebar. Kalau buat ngetik dokumen, sosmed, gaming, dan lain-lain sih masih lebih enak di device lain, kayak laptop atau HP kali ya. Lebih praktis soalnya. Ngomong-ngomong soal gaming, saya coba share sedikit pengalaman gaming di Katabox ini. Jadi menurut saya, Katabox ini bukan didesain buat jadi konsol game. Karena walau ada gamepadnya, tapi game-game yang support gamepad di Android itu masih nggak banyak ya. Plus hardware-nya juga berasa pas-pasan buat main game HD. Walau masih bisa sih asal level grafiknya diturunin. Yang jelas faktor utama Katabox ini kurang cocok buat main game adalah karena memori internalnya hanya 8GB aja dan free sekitar 4-5 GB-an lah. Plus nggak bisa mindahin apps ke microSD. Tapi yang unik, game-game sederhana seperti game kapal-kapalan kayak gini jadi berasa lebih rame dan seru men pas dimainin di layar lebar pakai gamepad. Game Asphalt 8 juga mantap dimainkan di sini, tapi kalau mau mulus level grafiknya diturunin dikit lah. Kontrolnya ada delay sedikit sih, dikit banget, karena pakai Bluetooth kali ya. Tapi kalau udah kebiasa sih nggak terlalu masalah. Plus, karena keterbatasan memori tadi, kalau mau install game HD lainnya, Asphalt 8-nya harus di-uninstall dulu, karena memorinya mepet. Ya, ribet memang. Walau demikian, buat yang di rumahnya udah pasang internet broadband dan pengen punya smart TV, Katabox ini dijamin bisa buat durasi kamu nongkrong di depan TV bakal bertambah. Karena fungsi TV kita bakal lebih kaya, dan sebenarnya masih bisa dieksplor lagi dengan menginstal aplikasi-aplikasi yang pas buat TV box ini. Dan sedikit masukan dari saya sih, gamepadnya nggak terlalu urgent ya, dipakai game juga serba nanggung soalnya. Mending beli keyboard plus Bluetooth wireless di toko-toko aksesoris komputer aja, buat ngedampingin remote bawaannya. Kalau mau optimal pengalaman berinteraksi kita sama TV box dari Kata yang satu ini. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya ulas dari Katabox ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah info dan kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita beranjak dari Orde Gaptek menuju Orde Iptek. Nikaus out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.